Sekarang kelihatannya permainan ini tidak halus lagi. Sudah kasar. Sudah mudah terbaca oleh rakyat. Dalam kondisi seperti sekarang ini, rakyat hanya bisa lagi memohonkan turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk bisa pemilu 2024 mendatang ini melahirkan pemimpin yang benar-benar hasil dari keinginan rakyat yang betul-betul demokratis, terhindar dari berbagai bentuk kecurangan, terhindar dari berbagai bentuk desain-desain untuk mengkondisikan kemenangan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali pada kesempatan ini. Doa saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mengiringi pemirsa. Kiranya pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, kita dikejutkan oleh sebuah putusan Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang menghasilkan perpanjangan masa jabatan Komisioner KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Di tahun-tahun politik seperti sekarang ini, tentu putusan ini wajar kalau mendapat tanggapan beragam di tengah-tengah publik. Tak ayal kalau ada yang beranggapan bahwa putusan Hakim MK ini sangat syarat dengan kepentingan politik tahun 2024. Sebab ini benar-benar munculnya di tahun politik. Kita tahu KPK ini selama ini telah banyak sekali disorot oleh publik, oleh rakyat, oleh masyarakat. Sorotan itu berkaitan dengan langkah-langkah dan tindakan-tindakan serta perilaku-perilaku KPK, baik di dalam menjalankan tugasnya, di dalam melihat suatu kasus, maupun dalam hal lain. Karena itu sekali lagi wajar kalau putusan Hakim MK ini memunculkan interpretasi yang bermacam-macam di tengah-tengah masyarakat. Kita bacakan sebuah berita tentang hal ini. Tempo.co menurunkan berita di bawah judul Saud Situmorang duga ada kepentingan politis dalam perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Berita ini hari ini Jumat 26 Mei 2023 pukul 9.18 WIB. Tempo.co Jakarta. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Saud Situmorang menduga ada konflik kepentingan dari putusan penambahan masa jabatan pimpinan KPK. Terlebih, menurut dia, dugaan kepentingan politis jelang pemilu 2024. Saud mengatakan ada banyak pengajuan gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang KPK. Namun, kata dia, hanya gugatan dari Wakil Ketua KPK Nurul Gufron saja yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Argumentasi dan nalar hukumnya MK ini sudah diwarnai dengan kepentingan politik. Apalagi kalau bukan kontestasi pada 2024, kata Saud pada Kamis 25 Mei 2023. Ia menyebut perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK tersebut ada hubungannya dengan perpanjangan masa jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. Ia menyebut bisa jadi perpanjangan masa jabatan komisioner KPK merupakan buah hasil dari perpanjangan jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi. Ini kan ada kaitannya dengan periodisasi kepemimpinan di MK yang tadinya ada periodisasi kemudian menjadi usia 70 tahun. Itu semua ada kaitan perpanjangan itu. Ujar dia saat dihubungi Tempo ke telepon selulernya. Wakil Ketua KPK 2015-2019 ini juga meragukan putusan perpanjangan tersebut akan diberlakukan untuk kepemimpinan KPK periode berikutnya. Saud menilai putusan Mahkamah Konstitusi itu langsung diterapkan pada komisioner KPK era saat ini. Nah, kita tunggu dulu. Beberapa waktu lalu pemerintah kan bilang mau bentuk pansel. Kalau mau bentuk pansel kan silakan. Kalau retorikal seperti ini sudah biasa kita. Berhubung bla 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 bla, makanya kita ikuti MK. Berarti gak jadi panselnya. Makanya berlaku tahun ini kan putusannya. Itu analisis saya, ujarnya. Selain itu, Saud juga meragukan penambahan masa jabatan pimpinan KPK itu akan berdampak baik pada pemberantasan korupsi. Berkaca pada era pimpinan KPK saat ini, ia menilai perpanjangan masa jabatan pimpinan hanya akan membawa masalah lain. Kan sudah jelas mereka kayak gimana selama 4 tahun ini. Mereka bagian dari masalah. Ada kode etik dilanggar. Dewasnya gak berfungsi. Padahal punya perdewas. Tapi gak paham sama perdewas yang mereka bikin. Kata Saud. Pakar hukum tata negara Denny Indrayana juga mencurigai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memperpanjang masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhubungan dengan kepentingan Pilpres 2024. Saya berpendapat inilah putusan MK yang merupakan bagian dari strategi pemenangan Pilpres 2024, kata Denny lewat keterangan tertulis Kamis 25 Mei 2023. Ini benar-benar akan mengecewakan rakyat kalau memang ada warna upaya bagian dari strategi pemenangan Pilpres 2024. Kalau benar ada nuansa ini dalam putusan ini, sungguh ini namanya telah benar-benar mengecewakan rakyat. Denny mengatakan kerap menyampaikan bahwa penegakan hukum saat ini hanya dijadikan alat untuk menguatkan strategi pemenangan pemilu, khususnya Pilpres 2024. Begitupun dalam kasus perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK ini. Menurut mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini, secara hukum norma masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun berlaku sejak MK membacakan putusannya hari ini. Artinya, kata dia, masa jabatan Firly Bahuri dan kawan-kawan yang seharusnya berakhir Desember 2023 akan diperpanjang menjadi Desember 2024. Lalu kenapa perubahan masa jabatan menjadi 5 tahun itu adalah bagian dari strategi pemenangan Pilpres 2024? Karena ada kasus-kasus di KPK yang perlu dikawal agar tidak menyasar kawan koalisi dan diatur dapat menjerat lawan oposisi Pilpres 2024, kata dia. Ini benar-benar mengecewakan bagi rakyat. Kalau memang apa yang disampaikan Denny Indrayana ini merupakan strategi
untuk menjegal lawan politik. Ini kalau memang begini, berarti permainan sudah benar-benar tidak fair lagi untuk Pilpres 2024 khususnya, dan untuk pesta demokrasi 2024 umumnya. Menurut Denny, apabila proses pergantian pimpinan KPK pada 2024 tetap dilanjutkan, maka strategi menjadikan Komisi Anti Rasuah sebagai bagian dari strategi merangkul kawan dan memukul lawan berpotensi berantakan. Terlebih, kata dia, jika pimpinan KPK yang terpilih tidak sejalan dengan strategi pemenangan Pilpres 2024, tentu akan lebih aman jika pimpinan KPK yang sekarang diperpanjang hingga selesainya Pilpres 2024, kata dia. Oleh kerana itu, menurut Denny, putusan MK yang mengubah masa jabatan dari 4 tahun menjadi 5 tahun sudah memenuhi kepentingan strategi Pilpres yang menjadikan kasus hukum di KPK sebagai alat tawar politik penentuan koalisi dan paslon Capres-Cawapres Pilpres 2024. Sahabat BN, jangan salahkan rakyat kalau rakyat menanggapi langkah-langkah seperti ini. Ini rakyat sinis saja kepada pemerintah. Putusan MK kan tidak ada kaitannya dengan eksekutif. Menyebutnya memang begitu, tapi pelaksanaannya bagaimanapun rakyat bisa membaca apa yang terjadi saat ini. Sekarang kelihatannya permainan ini tidak halus lagi, sudah kasar, sudah mudah terbaca oleh rakyat strategi-strategi yang dilakukan. Sahabat BN, dalam kondisi seperti sekarang ini, rakyat hanya bisa lagi memohonkan turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk bisa pemilu 2024 mendatang ini melahirkan pemimpin yang benar-benar hasil dari keinginan rakyat yang betul-betul demokratis, terhindar dari berbagai bentuk kecurangan, terhindar dari berbagai bentuk desain-desain untuk mengkondisikan kemenangan tertentu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.